Ya. Ya. Baik, Anak Ustazah. Jadi tadi kaitan pembelajaran kita dengan ayat ini adalah bahwa dalam ayat ini menceritakan terjadinya proses terjadinya manusia, proses penciptaan manusia. Ya, ternyata Anak Ustazah kita berasal dari saripati tanah. Ya, jadi apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Kita jangan sombong. Ya, Anak Ustazah. Jadi kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini bahwa eksplanasi itu adalah sebuah teks yang menceritakan proses kejadian, ya, proses kejadian suatu peristiwa, ya. Nah, peristiwa apa saja itu? Nah, nanti kita pelajari, ya, Anak Ustazah. Oke, ini boleh dicatat ya, Anak Ustazah, ayatnya aja, ya. Landasannya Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 15 tentang proses penciptaan manusia. Itu saja. Boleh dicatat. Oke, kita lanjut ya. Oke, antum disuruh mengamati gambar. Silakan 5 menit amati gambar ini. Yang belum buka video silakan buka nak videonya. Gambar apa ini Anak Ustazah? Kejadian apa dalam gambar ini kira-kira? Gempa. Musola yang Gempa. roboh. Ya, Karena musola yang roboh diakibatkan karena gempa. Luar biasa, mantap ya penjelasannya dari yang dilihat. Kira-kira peristiwa ini pernah terjadi di tempat kita? Ada tempat antum? Enggak. Pernah? Masa nggak bisa pernah terjadi gempa di Riau? Antum tinggal di Riau kan? Pernah. Ya, Pernah. Tahu. Ya, pernah terjadi nih ya. Nah, ya. Nah, kemudian kira-kira gempa ini disebabkan oleh suatu hal atau bagaimana? Disebabkan gara-gara lempeng bumi saling bertabrakan mungkin. Oh, yang tadi itu ya, yang gambar pertama tadi ya. Oke, kita terima dulu ya. Oke, yang penting ya ini, gempa ini tentunya pasti pernah terjadi ya. Kira-kira akibatnya ketika terjadi gempa di sebuah di suatu tempat atau di suatu daerah, apa salah satunya? Ada yang tahu akibatnya? Tsunami atau rumah roboh? Iya, ini dia akibatnya kan? Nih, nampak di gambar ini. Ya, oke. Kita lihat gambar kedua nih. Apa nih? Gunung meletus. Iya, gunung meletus. Pernah terjadi di tempat antum nih? Enggak pernah ya? Enggak. Di mana pernah terjadi ini? Hah? Oh, Jawa. Krakatau. Iya, Gunung Krakatau. Krakatau adalah Aufa baru masuk ya. Aufa. Yang baru masuk Anak Ustazah silakan langsung bergabung ya. Dan siapkan di LKPD-nya juga ada materinya, di buku juga ada. Ya. Nah, ini gambar yang kedua ini adalah tentang gunung meletus. Ada yang tahu proses terjadinya ini? Bisa ceritakan sedikit? Belum tahu, Zah. Belum tahu ya? Karena sudah takdir. Sudah takdir? Ya, oke. Kuasa Tuhan dah. Baik, jadi ini adalah sebuah, apa ini kira-kira? Bencana? Bencana alam. Ya? Oh,
alam. Sudah terbayang ya? Eksplanasi itu nanti berkaitan dengan peristiwa apa? Ini Fenomena alam. Ya, salah satu contohnya. Jadi eksplanasi yang kita bahas itu nanti berkaitan dengan bencana alam, ya prosesnya. Kalau dalam berita kan menceritakan 5W1H-nya itu atau apa, siapa, mengapa itu ya. Kalau dalam berita. Kalau di dalam teks eksplanasi ini dia menceritakan tentang mengapa dan bagaimana peristiwa ini terjadi, proses terjadinya. Itu ya bedanya anak ustazah. Berarti sama dengan prosedur ustazah. Sama enggak kira-kira? Sama anak ustazah? Sama. Fatih, sama atau tidak Fatih? Prosedur dengan eksplanasi dari yang kita lihat contoh-contohnya tadi. Dari kita Sama. lihat gambar nih, sama? Ya. Iya. Tidak sama anak ustazah. Prosedur itu langkah-langkah ya, langkah-langkah membuat sesuatu. Membuat sesuatu misalnya membuat nasi goreng. Nah, nasi goreng itu yang membuatnya manusia kan? Iya kan? Nah, kalau ini proses terjadinya itu alami. Ya, gempa bumi itu alami. Mungkin ada juga campur tangan manusia. Tetapi secara kodratnya itu gempa bumi, gunung meletus itu alami. Ya. Paham tuh? Lain. Oke. Tidak ada yang tidur ya, Nana Ustazah? Kita lanjut ya. Oke. Ini contohnya nih. Sebelum Ustazah jelaskan apa itu teks eksplanasi, kita amati dulu contoh ini. Dari contoh ini, antum nanti bisa tahu, oh seperti itu ya teks eksplanasi itu. Antum akan tahu apa isinya. Ya, tolong diamati. Dibaca. Baca dalam hati masing-masing. Silakan dibaca ya, Nak Ustazah. Baca dengan pemahaman. Nanti ditanya tahu apa isinya. Sudah? Sudah Darin? Belum. Belum ya? Oke. Dah. Dah, oke. Ini salah satu contoh teks eksplanasi yang menceritakan tentang bencana alam nih ya. Apa nih? Tsunami.
Ya, tentang tsunami, Tsunami. ya. Tentang tsunami. Nah, Iko keluar juga berarti. siapa yang bersuara tuh? Oke, kira-kira dari membaca tadi, anak-anak ustazah sudah dapat ya apa informasi yang disampaikan dalam teks ini ya? Ada yang mau mengungkapkan? Satu orang? Oh, dari ini ada berapa paragraf? Ada 4 ya? 1, 2, 3, 4. Ustazah, dari teks ini Ana mendapatkan ini. Ayo, siapa? Bisa. Sudah selesai baca kan semuanya? Ana Zah. Sudah, oke. Siapa yang bisa? Ana Fatih. Ini teksnya masih Ustazah tampilkan ya? Atau Ustazah stopkan apanya? Screenshotnya? Share screennya? Ustazah simpan. Jangan, Zah. Biar antum lebih bebas mengungkapkan apa isinya. Nggak apa-apa lah, untuk pertama ini Ustazah ini aja. Ustazah tampilkan saja. Silakan, siapa yang mau? Ana Zah. Fatih. Jadi jangan. Anak Ustazah, siapa yang mau mengungkapkan? Salah tidak apa-apa, namanya kita belajar. Ya, antum tidak harus dituntut benar nih. Ana Zah. Oke, Fatih. Apa yang antum dapatkan dari teks ini, Nak? Iya. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang. Oh, ini di paragraf pertama ya. Isinya tentang kata tsunami berasal dari bahasa Jepang. Oke, bagus. Terima kasih Fatih. Tepuk tangan untuk Fatih. Oke. Berarti simpulannya kalau yang paragraf 1 ini tentang apanya ini? Dari tsunami. Ide pokoknya apa kira-kira? Ayo, kemarin udah belajar nih. Penyebab itu Zah, penyebab tsunami Zah. Betul Zah. Tentang Asal-usul kata tsunami. Penyebab tsunami Zah. asal-usul tsunami? Penyebab. Asal-usul dari kata Ini, tsunami. tsunami berasal dari bahasa Jepang dan terdiri dari 2 suku kata, yaitu su, pelabuhan, dan nami, gelombang. Para ilmuwan biasanya mengartikan dengan sebutan tidal wave, gelombang pasang. Nah, apa itu kira-kira? Tsunami merupakan gelombang laut yang datang secara tiba-tiba. Pengertian. Ya. Jadi paragraf 1 ini membahas tentang pengertian dari tsunami. Nah, itu ya pokoknya anak Ustazah. Sudah terbayang ya, Ustazah sudah menggambarkan tadi kan intinya yang akan kita cari itu nanti bagian-bagiannya atau strukturnya. Ini sudah mulai Ustazah gambarkannya di sini. Menceritakan tentang paragraf 1 ini menceritakan tentang pengertian tsunami. Nah, tadi dari ayat yang Ustazah bahas, dari gambar yang Ustazah bahas, bahwa teks eksplanasi itu adalah menceritakan proses, ya kan? Proses kejadian suatu peristiwa. Nah, dalam paragraf ini mana yang menunjukkan proses ternyata anak-anak Ustazah? Siapa yang bisa? Ayo. Fatih dah membuat gambar-gambar apa tuh? Paragraf. Ya, Ustazah, di paragraf berapa terdapat proses terjadinya tsunami ini? Mulai dari mana? Tunjukkan Ustazah, 1 aja. 2 Zah. Dua, Zah. 2. Oke, yang mana tuh? Coba bacakan kalimatnya, 1 saja. Ustazah tunjuk. Zaki ada? Zaki Azmiadi baru masuk dia tadi. Ada Zaki? Halo Zaki, masih tidur?
Ada antum nak? Yang tidak bersuara ketika ustazah panggil, ustazah anggap tidak hadir ya. Nah ustazah, dengar suara ustazah kan? Dengar, oke. Zaki Azmiadi tadi udah masuk, masih ada di dalam? Maaf. Di mana terdapat prosesnya anak ustazah? Ini ya, di paragraf kedua dan ketiga ini ya. Saat gelombang terjadi dan permukaan dasar laut naik turun di sepanjang patahan, maka saat itulah tsunami terbentuk. Ini dia. Anak ustazah? Paham ya? Oke. Paragraf kedua masih menceritakan tentang prosesnya kan? Tsunami memiliki kecepatan gelombang. Ini tentang kecepatannya. Yang lebih besar daripada gelombang biasa. Berapa kecepatannya? Nih. Jadi pokoknya di sini ya, di paragraf di kalimat 1 ini. Nah, yang terakhir ini apa kira-kira anak ustazah? Di paragraf terakhir. Tak ada yang mau bersuara kayaknya. Ustazah panggil deh, Azila. Apa isinya paragraf keempat ini Azila? Salah tidak apa-apa nak. Namanya kita belajar. Yang penting bersuara. Berpendapat. Kesimpulan Zah. Siapa yang jawab tuh? Antum Azila. Fatih ya. Oke. Fatih. Dia membantu Azila. Ya. Oke Fatih. Iya ini kesimpulannya. Ya. Bahwa nyatanya katanya itu ya. Tsunami menjadi salah satu peristiwa alam yang sangat berbahaya bagi manusia. Karena bisa menyebabkan kerusakan besar, bahkan bisa merenggut ribuan jiwa sekaligus apabila terjadi secara mendadak. Ya. Nisa kok keluar tadi? Ini ya, nah ustazah, gambaran contoh teks eksplanasi yang sudah ustazah bahas tuh isinya. Ya, sudah tergambar antum cara mencari isi teks, bagaimana strukturnya, apa pengertiannya, sudah tergambar nih dari tadi ayat yang ustazah bahas, kemudian gambar yang ustazah sajikan dan teks yang ustazah sajikan. Ya, terbayang ya kira-kira apa itu teks eksplanasi? Perlu dibahas lebih lanjut? Lanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Oke. Ini dia penjelasannya. Biar antum bisa attention ya. Berarti. Nah, itu dia. Ya, di buku antum juga ada mungkin, ya. Oh, ini salah nih tulisan ustazah. J-nya huruf kapital. Nah, teks eksplanasi itu teks yang berisi penjelasan proses. Kalau perlu catat sedikit ya, nah ustazah silakan. Sambil melihat, sambil dicatat. Ya. Proses terjadinya atau sebab akibat. Jadi proses ini berarti menjawab pertanyaan bagaimana proses terjadinya gitu ya. Nah, sebab akibat ini mengapa terjadi, apa sebabnya, apa akibatnya gitu. Ya, dari sebuah peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan peristiwa alam tadi itu ya contohnya, kemudian peristiwa sosial dan peristiwa budaya. Apa contoh peristiwa sosial? Ya apa ya? Yahya. Apa contoh peristiwa sosial Yahya? Silakan catat ya. Sedikit. Singkat-singkat saja, yang penting antum paham. Ada Yahya? Yahya Ayas. Apa contoh peristiwa sosial? Enggak ada kayaknya.
Yang tidak menjawab Ustazah Andaya namanya, yang tidak bersuara. Ustazah panggil tapi dia tidak bersuara. Itu sama saja. Ada tapi tidak ada. Apa maksudnya itu? Oke, kelas 8B. Nasya. Apa contoh peristiwa sosial itu Nasya? Jadi nanti ketika antum disuruh menulis tentang peristiwa alam, oke, udah saya tanya tadi contohnya ya, tentang peristiwa sosial, saya suruh menulisnya, antum nggak tahu apa ya peristiwa sosialnya. Di LKPD antum ada itu, nak. Coba tengok LKPD antum. Ada. Teks yang ada di LKPD antum. Bisa, Nasya? Kaila tuh mau jawab, nak. Kaila? Boleh, Kaila? Silakan, Kaila. Perkelahian lah. Ya, oke, boleh. Tentang tawuran, perkelahian, atau tentang bullying ya, bully. Oke. Sudah ya? Sudah dicatat nih ya? Sudah lanjut. Sabrina ngapa keluar nih? Nah, ketika Anda membuat eksplanasi itu, apa sih tujuannya? Nah, ini dia tujuannya. Apa tujuannya kira-kira? Eksplanasi itu tadi. Setelah Antum baca Menjelaskan fenomena yang terjadi. Siapa tuh? Menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Menjelaskan akibat suatu peristiwa. Oke, apa lagi selain Peristiwa. itu? Anak Ustazah, kalau berbicara tolong ya, sebutkan namanya nak ya, jadi sudah tahu. Ustazah di sini nampak kurang jelas dia nampak siapa yang berbicara itu. Ya, oke. Baik, kita lihat. Nih. Tujuannya itu menjelaskan suatu fenomena yang terjadi. Fenomenanya apa tadi? Yang tiga ini, ya. Boleh yang berkaitan dengan peristiwa alam, peristiwa sosial, atau budaya, atau bisa saja dalam pelajaran IPA, keilmuan gitu ya. Misalnya tentang proses terjadinya energi. Nah, itu bisa juga dibuat dalam teks eksplanasi. Ini ya, tujuan pertamanya menjelaskan dia sifatnya. Yang kedua, masih menjelaskan ya, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, misalnya tsunami tadi, sebabnya apa? Apa akibatnya kira-kira? Nah, itu dia. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai situ? Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, ini dia. Yang pertama, coba dibaca. Kalau membaca nggak mau juga antum, nggak usah ikut lagi antum. Aufa, silakan Aufa. Baca apa dah? Ciri-ciri dah. Iya. Halo? Ciri-cirinya dah. Iya nak. Nih yang nomor 1 nih. Ciri-ciri. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta, faktual tersebut memuat informasi ilmiah, keilmuan, contohnya seperti sains, menjelaskan terjadinya arus energi, poros dan lainnya. Tertutup ya sama ini ya. Iya. Iya, oke. Jadi ciri yang pertama itu, terima kasih Aufa. Ciri yang pertama itu dia teks eksplanasi ini memuat fakta. Fakta. Gempa bumi itu ya fakta terjadi, faktual ya. Fakta. Masih ingat kan apa itu fakta? Kita pelajari kelas 7. Semester 1 kelas 8 juga. Masih. Informasinya itu berupa informasi yang ilmiah. Nah, yang tadi ilmiah atau keilmuan. Nah, contohnya seperti yang sains itu, yang tadi saya sebutkan. Ya. Misalnya proses terjadinya arus energi. Nah, itu dia contohnya. Faktual ya. Oke, yang pertama itu bersifat faktual.
Yang kedua. Torik. Ada Torik? Ya. Halo Torik. Nah, Bersifat informatif serta Silakan, tidak Torik. berusaha untuk memengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. iya. Kok kecil kali suara antum Torik? Apa dah? Banyak yang keluar masuk ya. Apa jaringan kayaknya ya? Iya, terima kasih Torik. Kecil kali suara antum. Bersifat informatif. Ya, serta tidak berusaha untuk memengaruhi ya. Ini bahasa bakunya ya, memengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, karena tadi apa? Dia sudah bersifat fakta kan? Tentu orang percaya. Ya kan? Nah, dia cuma bersifat informasi saja. Tidak seperti teks yang kita bahas di semester 1. Apa yang kita bahas semester 1 teksnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Teks Teks yang kita persuasi. bahas. Persuasi. Deskripsi. Namanya persuasi, mengajak ya. Kemudian iklan juga mengajak pembaca agar percaya dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu kalau teks eksplanasi, itu kalau teks persuasi dan teks iklan. Sedangkan dalam teks eksplanasi ini dia hanya bersifat memberitahukan, ya, atau menginformasikan tentang proses terjadinya bencana alam, budaya atau sosial. Paham ya anak ustazah sampai sini? Yang ketiga. Nih, memiliki atau menggunakan square marker atau ini contohnya ya. Pertama, kedua, ketiga. Nanti ini maksudnya dalam penjelasannya nanti dalam teksnya gitu. Misalnya tentang proses terjadinya gunung meletus tadi. Nah, pertama-tama dia seperti ini. Selanjutnya, nah itu ya. Ini nanti berkaitan dengan pola pengembangan. Ya, nah ustazah, ciri yang ketiga ini nanti berkaitan dengan pola pengembangan. Ada yang dikembangkan dengan pola kronologis nantinya. Masih ingat ya? Di teks kita kemarin kita pelajari itu. Kronologis, ada yang kausalitas. Ya. Jadi ciri yang ketiga ini anak ustazah berkaitan dengan pola pengembangan teks eksplanasi nanti. Ngantuk anak ustazah? Antum ngantuk? Ada pertanyaan sampai sini? Sampai ciri-ciri ada pertanyaan? Boleh ditanyakan? Anak kurang paham yang ini ustazah. Kalau tidak ada ustazah lanjut. Lanjut. Halo, masih ada ke orang? Lanjut. Baik, jangan tidur ya. Kalau ngantuk minum kopi dulu. Ya. Sambil minum kopi boleh. Ya. Nah, tadi kan ada kita tuh tujuannya menelaah isinya. Apa sih isi dari teks eksplanasi itu? Nah, mungkin dari teks yang sudah saya tampilkan tadi antum sudah tahu isinya ya. Nah, isi dari teks eksplanasi itu dia menjelaskan ya seperti pengertiannya tadi, menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena atau kejadian baik yang berkaitan dengan bencana alam, sosial ataupun budaya. Nah, ini isinya. Ya. Sipa, masuk lagi dia. Ya. Jadi bagaimana untuk mencari isi dari sebuah teks itu ustazah? Sudah kita praktekkan tadi. Ya. Dengan mencari ide pokoknya, tentunya harus membaca dengan pemahaman seluruh isi teks. Nah, nanti ketika antum sudah mengetahui strukturnya atau bagian-bagian dari teks itu lebih mudah lagi antum mencari isinya. Ya, nah sudah. Ada pertanyaan sampai sini, Nak? Enggak ada. Enggak
ada. Kalau tidak ada, boleh langsung kita ke strukturnya. Struktur atau bagian-bagian dari teks. Apa fungsinya ini, strukturnya ini? Agar nanti ketika antum dalam menulis teks itu antum tahu. Yang pertama, paragraf pertama Anda mau menulis apa ya? Paragraf kedua Anda mau nulis apa dan selanjutnya gitu. Nah, ini gunanya ya, fungsinya. Nah, dari sebelum sudah tampilkan dari teks yang antum baca tadi, sudah terbayang antum apa strukturnya? Apa saja? Di buku antum juga ada, di LKPD antum juga ada. Ayo, siapa yang mau menyebutkan pertama? Pernyataan umum dan Apa? Interpretasi rangkaian kejadian sama pernyataan umum. Interpretasi rangkaian kejadian pernyataan umum. Ada 3 ya, Fatih ya. Oke, yang pertama yang mana itu kira-kira? Dari teks tadi. Pernyataan umum. Iya. Apa isinya pernyataan umum itu? Nah, ini dia. Jadi nanti, ini sudah masuk ke menganalisis ya. Jadi nanti ketika antum mendapatkan sebuah teks eksponasi, antum harus tahu yang mana dia pernyataan umum. Atau antum disuruh menulis teks eksponasi, antum harus tahu apa isinya dari pernyataan umum ini. Ya, bahasa lainnya identifikasi masalah. Kalau tidak salah kemarin kita pernah membahas teks yang strukturnya sama ini. Teks apa kira-kira? Kelas 8 semester 1. Masih ingat? Sama ininya, strukturnya. Nah, pernyataan umum itu ini isinya. Ya, Ustazah minta tolong bacakan sahabat. Sahabat. Ada sahabat? Apa isinya, sahabat? Silakan dibaca ini, sahabat. Nampak? Berisikan pengertian atau pernyataan umum mengenai tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya proses keberadaan suatu peristiwa atau kejadian alam, sosial, dan budaya. Nah, Santun simpulkan ya, sahabat. Terima kasih, sahabat. Ada pengertian atau pernyataan umum. Pernyataan umum ini bisa sejarahnya atau bisa tadi seperti contoh teks yang tadi tentang tsunami tadi, itu kan istilah bahasa tsunami itu dari bahasa apa tadi? Jepang ya. Nah, itu isinya ya. Sudah tergambar ya, Nana Ustazah. Pernyataan umum itu apa isinya? Ini isinya. Bisa pengertian peristiwa, bisa sejarah dari peristiwa itu. Pokoknya pernyataan umum tentang peristiwa itu. Oke. Ada pertanyaan? Ada. Sudah lanjut ya. Nomor 2 apa tadi? Raya. Apa tadi strukturnya nomor 2 Raya? Yang disebutkan Fatih. Masih ada Raya? Halo. Raya masih ada, Nak? Kalau nggak ada bersuara, Ustazah tandai ya. Oh, ada. Ya, silakan, Nak. Apa tadi yang strukturnya yang kedua? Ada disebutkan tadi sama Fatih. Rayanya udah bersuara, Nak. Ustazah nggak dengar. Oke, nampaknya nggak ada. Riza. Apa struktur yang kedua tadi, Riza? struktur yang kedua lah. Iya. Di LKPD antum ada, di buku antum ada. Penggambaran rangkaian kejadian atau deretan penjelasan.
Iya, Berisi rangkaian. rincian penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena dan peristiwa yang disajikan dengan pola kausalitas, sebab akibat, dan kronologis berdasarkan urutan terjadinya fenomena atau peristiwa. Iya. Itu ya. Nah, ini dia. Penggambaran rangkaian kejadian. Terima kasih, Riza. Atau deretan. Nah, jadi di teks eksplanasi itu nanti yang pola pengembangannya itu nampaknya nanti di sini nih, di penggambaran kejadiannya ini, deretan penjelasannya itu. Ya. Nah, bisa saja dalam satu teks itu gabungan antara kausalitas dengan kronologis. Nah, apa itu kausalitas nih, sebab akibat ya? Ini ada Ustazah buatkan sini. Yang mau dicatat silakan catat ya. Mencatat itu lebih lengket daripada antum mengcopy atau ngapain dicatat lagi, kan sudah ada di LKPD. Tidak seperti itu ya anak Ustazah. Catatan antum itu sebagai kenangan nanti sampai antum dewasa. Oke, itu yang kedua anak Ustazah. Yang ketiga, nih yang disebutkan Fatih tadi, ya, interpretasi. Ya, apa isinya interpretasi itu? Dapat berisi komentar, penilaian berupa opini atau pendapat, bisa tanggapan, saran tentang konsekuensi akibat dari fenomena peristiwa yang telah dipaparkan atau yang kita jelaskan. Dan bisa juga berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Nah, itu ada 3 anak Ustazah ya. Ingat ya ini ya. Silakan dicatat. Nah, ada 3 ini. Untuk selanjutnya itu nanti antum menulis, antum harus paham ini. Kalau antum tidak paham, antum tidak bisa menulis apa yang mau anda tulis. Ya. Oke, selanjutnya. Ini contohnya yang di buku antum. Ya, yang di LKPD. Teks sosial. Ya. Antum baca ini yang di LKPD antum? Belum ya? Ada 3 paragraf. Silakan damati anak Ustazah. Dibaca. Ustazah nanti ingin bertanya, kenapa paragraf 1 ini termasuk pernyataan umum? Kenapa paragraf 2 termasuk rangkaian kejadian? Dan kenapa paragraf 3 termasuk interpretasi? Siapa yang bisa jawab? Boleh, silakan. Ustazah masukkan sekaligus nilai afektif antum ya. Memberikan pendapat tidak dibayar, salah tidak apa-apa. Jadi jangan sungkan ataupun jangan takut memberikan pendapat. Kita bebas. Udah anak Ustazah? Sudah dibaca? Oke, sebelum Ustazah tunjuk, kira-kira siapa yang mau angkat tangan? Anazah. Itu kan ada 3 tuh. Ada pernyataan umum, rangkaian kejadian, dan interpretasi. Antum sudah tahu tadi apa isi pernyataan umum. Antum sudah tahu apa isi rangkaian kejadian dan interpretasi. Nah, sekarang sudah Ustazah buatkan di sini. Apa alasan antum? Kenapa ini? Betul atau tidak yang Ustazah buat ini? Betul. Betul. Kenapa? Siapa tuh yang jawab? Suara siapa tuh ya? Riza ya?
siapa yang mau dapat nilai nih? Silakan berkomentar. Salah nggak apa-apa, nak. Kenapa? Pertanyaannya seperti ini. Mengapa di paragraf 1 itu Ustazah buat di sini strukturnya pernyataan umum? Alasannya. Silakan bernalar, nak Ustazah. Itu yang angkat tangan. Kaila. Iya. Berisikan Iya, silakan Kaila. Terus dijelaskan pada proses keberadaan suatu peristiwa. Afwan Kaila, kurang jelas suara antum Kaila. Putus-putus. Iya, bisa diulang, nak? Tolong diulang. Tentang pengertian. Oke, Ustazah sudah bisa menangkap. Karena kata Kaila, paragraf pertama itu berisi tentang pengertian. Pengertian apa kira-kira, Kaila? Kaila? Iya, pengertian media sosial. Oke, 100 untuk Kaila. Tepuk tangan tuh untuk Kaila. Ya, kita tahu dia apa alasannya. Kenapa? Paragraf 1 ini termasuk pernyataan. Terima kasih Kaila. Kaila. Oke, pertanyaan kedua. Yang ini, paragraf 2 nih, betul atau tidak? Ustazah sebutkan di sini, ya paragraf 2 ini strukturnya rangkaian kejadian. Pola pengembangannya sebab akibat, betul atau tidak? Siapa yang mau berkomentar? Silakan. Ustazah masukkan tidak antum? Betul. Betul. Siapa tuh yang jawab betul? Apa alasannya? Hah? Karena di situ ada penyebab sama akibatnya, Zah. Nasya nih? Iya. Iya. Apa penyebabnya, Nasya? Kata antum, paragraf kedua itu rangkaian kejadian. Kata Ustaz berupa sebab akibat. Nah, kata antum betul karena di situ ada sebab dan ada akibatnya. Yang mana sebabnya? Menjadi penyebab utama dari hal ini. Apa penyebabnya? Perkembangan teknologi. Yang pesat. Oke, good. Terima kasih. Akibatnya apa? Akibatnya itu yang membuli orang lain tuh, Zah. Iya. Karena pesatnya perkembangan teknologi, maka banyak disalahgunakan gitu. Media sosial itu banyak disalahgunakan. Nah, itu ya. Antum udah terbayang nih pola pengembangan ya, Nak Ustazah nih di paragraf ini pola pengembangannya sebab akibat. Karena di dalam itu, di dalam paragraf ini ada sebab terjadinya peristiwa itu, ada akibatnya gitu. Ya. Oke, terima kasih Nasya. Tepuk tangan untuk Nasya. Oke. Nasya ya. Nasya. Muhammad Sultan Pating apa keluar ya? Oke, yang terakhir, yang ketiga. Ini sambil memahami kembali ya dari apa yang Ustazah jelaskan tadi. Kadang-kadang dari penjelasan Ustazah panjang lebar antum tidak paham. Dari antum mengamati sendiri antum lebih paham gitu. Yang ketiga, interpretasi. Siapa yang mau berkomentar, yang mau nilai? Silakan. Yang mau ilmu tentunya ya, bukan nilai saja. Hafiz mau berkomentar, Nak? Hafiz? Silakan Hafiz kalau mau berkomentar. Sudah jam berapa nih anak Ustazah? Masih lama 9.50. ya? Kita sampai 11.30 ya? Yep. Ayo, siapa nih yang mau nilai nih? Kapan belum ada nih yang mau nilai nih? Silakan. Kenapa di paragraf 3 itu Ustazah buat interpretasi yang berupa kesimpulan? Benar atau salah itu? Benar.
Benar. Siapa yang jawab? Abdurrahman. Oke, Abdurrahman. Kenapa benar Abdurrahman? Pendapat antum? Yang di teks tuh lah. Iya, nah. Maksudnya yang di teks itu sama dengan imperatif tuh. Apa maksudnya? Ustazah menanya antum, kenapa paragraf 3 itu termasuk interpretasi yang berupa kesimpulan? Apa alasan antum? Karena di sana ada karena di sana ada tanggapan, saran tentang tentang Oke. Oke, Hanif, bantu Hanif. Oke, terima kasih. Rahman, tepuk tangan dulu deh untuk Rahman. Oke, Hanif, tolong bantu Rahman. Nah, apa nih pertanyaannya? Antum nih kemana sih, Hanif? Makan mie goreng antum tadi. Pertanyaannya nih, kenapa Ustazah buat struktur teks ekspansi di paragraf 3 itu interpretasi? Apa alasannya? Interpretasi yang berupa kesimpulan, kata Ustazah. Karena Betul atau salah? Karena di paragraf 3 itu berisi paragraf 1 sama paragraf 2 tapi singkat. Oh ya, makanya dia kesimpulan. Iya, makanya dia kesimpulan ya, Nef. Oke, tepuk tangan dong untuk Anif. Ya, terima kasih. Ana. Iya, siapa tuh? Abdurrahman? Ya, boleh. Mau ulang? Ana bisa dah. Karena dia menyibukkan dari paragraf 1 sama 2 dah. Iya, itu ngulang yang punya Anif. Ya, terima kasih. Oke. Ana bisa dah. Memang kesimpulannya ya. Bisa dah. Nah, siapa? Aufa. Sebutkan namanya. Nah, di sini katanya media sosial merupakan sarana komunikasi. Siapa ananya? Aufa Zah. Ya, Aufa. Apa Aufa? Pendapat antum? Karena teks paragraf ketiga itu merupakan kesimpulan Zah. Iya, betul berarti ya. Di mana antum menyebut? Kenapa antum menyebutkan itu kesimpulan? Apa yang menunjukkan kesimpulan dari kalimatnya itu? Bisa antum? Ya, kesimpulan Zah. Susah diungkapkan Ustazah, yang penting kesimpulan ya. Oke, baiklah. Baik, terima kasih untuk Abdurrahman, Hanif, dan Aufa. Tepuk tangan dulu untuk teman kita ya. Abdurrahman, Hanif, dan Aufa. Oke, paham ya anak Ustazah? Dari yang kita bahas tadi itu? Paham ya? Oke, Ustazah lanjut sedikit lagi ya, anak Ustazah. Untuk struktur sudah paham kira-kira ya. Nanti kalau ada yang mau tanyakan boleh. Nih dia. Sampai ke terakhir nih pola pengembangan. Kok tidak bergerak sih gambar ini ya? Biasanya bergerak dia. Lapar mungkin ya, belum makan dia. Ya. Ini anak Ustazah, pola pengembangan teks ekspansi itu jika dilihat dari isinya tadi ya, ada dua. Ya, yang pertama itu pola kausalitas yang tadi yang kita sudah bahas, yaitu teks yang disusun. Tolong bacakan siapa ya? Nabel. Minta tolong Nabel, bacakan Nabel. Ini. Teks yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Pola kausalitas adalah eksplanasi yang merupakan jawaban pertanyaan mengapa. Mantum Nabel? Maksudnya?
Paham antum maksudnya? Yang antum baca itu paham nggak antum maksudnya? Paham ya? Oke. Terima kasih Nabel. Jadi yang pertama itu Ustazah, ketika antum nanti disuruh mencari ataupun menulis teks eksplanasi, antum bisa mengembangkan isinya itu, paragraf isi atau rangkaian kejadiannya itu. Struktur yang kedua ya, rangkaian kejadian. Bisa antum kembangkan dengan pola ini, pola kausalitas ini. Ya. Apa itu pola kausalitas? Tadi contohnya, Ustazah balik ya ke teks tadi. Nih contohnya nih, pola kausalitas. Ya, perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadi penyebab utama. Kausalitas itu kan sebab akibat. Nah, paham tuh? Ini contohnya ya, Ustazah. Dia kausalitas ini merupakan jawaban mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, yang namanya pertanyaan mengapa itu pasti jawabannya alasan kan, penyebabnya kan, dan ada penyebab, ada akibatnya tentunya. Nah, itu Ustazah. Yang kedua, nah ini bisa contohnya ya. Ini contohnya di buku antum ada. Di halaman berapa ini? Ayo, siapa yang nengok buku? Teks yang Ustazah tampilkan di sini, paragraf, di halaman berapa? Siapa yang dapat? Ustazah kasih nilai. Ayo, cari cepat di buku antum. 136, Zah. 136. Siapa tuh yang pertama jawab? Ana itu siapa? Wah. Udah nggak nampak nih. Azila. Oke, terima kasih Azila. Tangan Azila. Oh, Azila. Berarti tandanya dia menyimak di bukunya. Ya. Oke, kenapa ini termasuk contoh, salah satu contoh. Tadi sudah ada kita buat contohnya ya. Satu di teks yang kita bahas tadi. Kemudian ini contoh di paragraf ini Ustazah sebutkan bahwa pola pengembangannya sebab akibat. Jadi baca nih. Kita baca dong sama-sama yuk. Siapa ya Ustazah suruh baca? Hana Khairun Nisa. Ada Nisa? Ayo Nisa, di mana antum? Ada Nisa, nak? Hana Khairun Nisa ada? Oke, tidak ada berarti ya. Yang tidak jauh sudah tandai ya. Aika deh. Bantu Aika. Iya. Pertanyaan Hah? Pertanyaannya apa tadi, Zah? Bukan pertanyaan, Ustazah suruh baca itu. Ustazah suruh baca paragraf, contoh paragraf yang dikembangkan dengan pola kausalitas. Pembentukan dan pengawetan ini, Zah. Di buku antum ada juga. Pembentukan pengawetan suatu fosil mensyaratkan bahwa beberapa struktur terbenam dalam keadaan yang akan dapat memperlambat pembusukan. Fosil yang ditemukan biasanya tidak selalu utuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa fosil yang ditemukan faktor seperti aktivitas organisasi pengurai, aktivitas geologis kulit bumi melakukan oleh cuaca dan air dan dimakan oleh organisme lain. Fosil yang utuh dan lengkap biasanya terawetkan dalam salju atau termineralisasi. Yang berupa jejak dapat merupakan tapak kaki, tangan, dan daun tumbuhan. Oke, terima kasih Azila. Ya. Apa? Kok Azila? Oh iya, maaf Ustazah. Terima kasih si Aika. Oh, maaf Ustazah. Masih ingat Azila Ustazah ya. Oke. Baik. Ana Ustazah, pertanyaan pertama untuk antum pada paragraf ini adalah siapa yang tahu ide pokoknya? Nah, ini pelajaran
yang sudah lama kita pelajari terus nih. Ide pokoknya siapa yang tahu? Yo, yang mau dapat nilai. Siapa yang tahu ide pokoknya? Di awal, di akhir, di tengah, di mana dia tuh? Di tengah, di awal, Zah. Di awal. Di awal, Zah. Apa? Kaila. Yang pertama Ikhwan yang ngomong tadi siapa, Nak? Aufa, Zah. Aufa. Di awal apa ide pokoknya Aufa? Pembentukan dan pengawetan suatu fosil masyarakat bahwa beberapa struktur terbenam dalam keadaan yang akan dapat memperlambat pembusukan. Itu ide pokok atau kalimat utama? Ide pokoknya sampai fosil aja, Nak. Siapa tuh yang mau jawab, Nak? Terima kasih, Aufa. Itu, Zah. Maksudnya tadi itu, Zah. Kaila ya? Siapa tuh? Nasya, Zah. Nasya, yuk. Silakan Nasya. Menurut Antum? Dan aja cuma bilang pembentukan dan pengawetan sampai fosil aja mungkin, Zah. Soalnya kalau semuanya panjang. Nah, berarti Antum belum paham. Ya. Oke. Kemarin kan konsep ide pokok itu dia terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat atau bisa campuran. Campuran itu maksudnya ada di awal, ada di akhir. Di awal kemudian dikuatkan di akhir gitu. Nah, ini terdapat di awal kalimat. Kalau Ustazah tanya kalimat utamanya baru dari pembentukan sampai pembusukan. Itu kalimat utamanya. Ya kan kalimat pertama dari paragraf ini dari pembentukan sampai pembusukan. Kalau Ustazah tanya intinya, ide pokok itu kan inti dari paragraf kalimat nomor 1 ini. Nah, berarti ide pokoknya itu tentang proses pembentukan dan penguatan suatu fosil. Itu ya di garis bawahi ya Ustazah. Besok ditanya tahu lagi. Garis bawahi di buku Antum pakai pensil boleh. Nah, kenapa ini disebut sebab akibat? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa sebabnya dan mana akibatnya? Tadi yang menjawab, siapa yang jawab tadi? Nasya ya. Oh, udah 2 nih nilai Nasya. Nasya sama Aufa tadi. Ayo, siapa yang mau nilai? Kenapa itu disebut? Paragraf itu disebut pola pengembangannya sebab akibat. Yang mana sebabnya, yang mana akibatnya. Salah tidak dimasukkan penjara Antum, Nak. Silakan berkomentar. Karena Zah ada Kaila, ayo. Karena dia menjelaskan bagaimana suatu peristiwa itu bisa terjadi gitu. Ya, peristiwanya apa tadi? Fosil yang nggak selalu utuh, tapi pembentukan dan penguatan itu bisa fosil. terjadi. Pembentukan dan penguatan fosil. Mana kalimat yang menyebutkan sebab itu? Penyebabnya itu seperti aktivitas organisme, pengurai, aktivitas geologis kulit bumi, pelapukan cuaca air, dan dimakan oleh organisme lain. Iya, ini masih Kaila yang ngomong? Nasya. Bukan lah Nasya. Oh Nasya, dibantu sama Nasya lagi ya, Kaila tadi pertama. Iya, pada kalimat yang ketiga ini loh. Nah, fosil yang ditemukan biasanya tidak selalu utuh. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ini. Ya, paham tuh? Ini berkaitan dengan LKPD nanti. Kalau nggak paham tanya. LKPD-nya ini loh soalnya. Ya, oke. Kaila tadi sama Nasya lagi ya. Kaila. Yuk silakan yang lain aktif. Walaupun di apa namanya di Zoom, tapi antum tetap harus aktif. Oke, kita tinggalkan yang pola pengembangan pertama. Kita masuk yang kedua. Satu ini lagi. Nih, pola. Kenapa Ustazah nih ya? Pola kronologis. Ustazah minta
Fabian ada tadi? Nggak ada ya? Andres nggak ada. Ada, Zah. Andres ada? Enggak. Hikam. Karim. Ada, Zah. Siapa yang ada? Fabian. Oh, Fabian, Ada, ya. Zah. Kok belum Ustazah Cek? Jangan mantap. Lupa. Maaf ya, Fabian. Oh, udah. Yuk, Fabian, silakan. Bacakan tolong Fabian, apa maksudnya yang kronologis nih? Pola kronologis. Teks eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana urutan kejadian suatu peristiwa, atau teks eksplanasi yang merupakan jawaban dari pertanyaan bagaimana. Paham antum dengan apa yang antum baca? Berbelit-belit kali bahasa Ustazah nih. Ya? Bisa antum pahami dari apa yang antum baca? Bisa. Kesimpulannya kronologis itu apa? Pola kronologis itu apa? Proses menjelaskan suatu proses yang atau bagaimana urutan kejadian suatu peristiwa atau peristiwa. Oke, terima kasih Fabian. Yang lain, siapa yang mau berkomentar? Paham antum dengan apa yang Ustazah cantumkan di PowerPoint Ustazah nih? Kalimatnya berbelit-belit atau bagaimana? Kesimpulan dari antum? Hah? Kesimpulan. Teks eksplanasi yang dikembangkan dengan pola kronologi itu maksudnya apa? Dari kalimat-kalimat itu. Yo, yang mau dapat nilai, ini Ustazah kasih nilai nih. Pemahaman antum. Itu tuh bagaimana proses kejadian suatu peristiwanya, Zah, kayak gimana urutannya. Itu siapa? Masih Nasya? Iya, Zah. Iya, makasih loh yang lain, Nasya. Makasih Nasya. Aisyah Fakih ini siapa ya? Aisyah Fakih itu siapa anak Ustazah? Halo. Nama orang tuanya kayaknya tuh ya. Tolong yang Aisyah Fakih yang baru masuk, rinem pakai nama antum. Nanti antum tidak di absen loh. Ya? Oke, pola kronologis. Ya, kronologis itu maksudnya teks eksplanasi yang dikembangkan atau yang diuraikan berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa. Nah, itu maksudnya. Apa contohnya Ustazah? Ada di buku antum. Ayo, siapa tahu? Halaman berapa? 139. Siapa tuh? 39. Masih Nasya? Iya, Nasya. Siapa yang ngomong 139? Nasya. Halaman berapa contohnya nih? 13. Nih. Di halaman berapa dia nih? 139. 139 ya, Azila tuh ya. Disimak di buku antum ya, nah ada di buku antum. Nah, ini kenapa termasuk sudah nguap kayaknya tuh, siapa yang nguap ya? Sudah ngantuk. Ini terakhir nih. Ya, kalau sudah ngantuk. Gosok-gosok dulu tangan antum, ya. Gosok-gosok biar tidak ngantuk. Ya. Coba semuanya gosok-gosok tangannya dulu. Nah. Ya, biar panas tangannya. Ya. Ya. Atau berjoget-joget seperti gambar nih boleh juga nih, senam ya kan? Senam ya. Oke. Ini paragraf ini merupakan kronologis kejadian. Ini pada tahun ini teksnya ada di buku antum ya. Pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintahan Islam. Dilanjutkan. Ini dia katanya yang menandakan kronologis ya. Dilanjutkan pemerintahan Mataram dan pemerintahan Belanda. Pada saat Mataram kuasa itulah, nah ini. Bisa baru masuk. Oke, itu mungkin Ana Ustazah ada pertanyaan kira-kira yang kronologis ini maksudnya berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa yang antum bahas.
Kalau peristiwa gempa, waktunya bagaimana? Bagaimana urutan waktunya itu? Ya, oke. Baik, sampai di sini. Tadi sesuai dengan janji Ustazah, kita cuman sampai hari ini membahasnya tentang sampai ke pola pengembangan. Ya, sesuai di LKPD Antum. Yang mau bertanya boleh dipersilahkan. Kalau ada yang mau bertanya, Ustazah yang bertanya. Aku baru masuk goblok. Siapa? Apa namanya? Astagfirullah. Astagfirullah. Bicara Antum. Siapa tuh yang bilang goblok-goblok tadi? Rido tadi juga iya. Siapa? Rido lah, kafir lah, memang kelakuan Rido begitu dah. Rido, ada Rido. Baru bangun dah. Baru bangun dia. Astagfirullah. Jadi yang tadi namanya, yang nama samaran tadi nama orang tuanya mungkin ya. Itu Rido tuh. Itu bukan nama orang tua anak, itu nama adik anak. Oh, nama adik Antum. Nama Antum lah yang belajar adik Antum atau Antum? Iya, udah anak ganti dah. Udah ganti, oke. Rido ya. Oke. Ada pertanyaan Rido? Antum baru bangun Rido? Iya, Zah. Iya, Zah. Ya Allah. Ya, pemuda milenial bangunnya jam 10. Sholat subuh Antum tadi pagi Rido? Sholat ya? Tidur lagi. Sholat tidur lagi. Nggak boleh ya anak Ustazah. Apalagi waktu-waktu belajar. Ya, Senin sampai Jumat itu kalau bisa seperti belajar ke sekolah. Gitu. Jangan tidur lagi. Ada pertanyaan kira-kira anak Ustazah? Kalau tidak ada pertanyaan, ayo kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Apa yang Antum telah dapatkan dari penjelasan kita dari jam 8:30 tadi sampai sekarang? Ayo, silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ustazah, Ana mendapatkan ini. 1, nih. 2 ini. 3 ini. Boleh. Atau 1 orang 1 boleh. Yang belum ada berbicara, coba. Teks yang mana, Zah? Ada teksnya. Kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kita hari ini. Yang Antum dapatkan setelah penjelasan panjang lebar dari tadi. Yang pertama, Ana tahu apa itu teks eksplanasi. Ana, Fatih. Fatih, silakan. Fatih. Fatih dulu. Teks eksplanasi itu terdiri dari 3 struktur. Apa tuh? Pernyataan umum, rangkaian kejadian, interpretasi. Oke, terima kasih Fatih. Tepuk tangan untuk Fatih. Yang lain? Kaila, tunggu angkat tangan dulu ya. Ana Zah. Siapa Ana? Kaila dulu, Kaila. Kaila mau nyimpulkan. Apa yang Anda dapatkan Kaila? Pengembangan teks eksplanasi ada pola sebab akibat, ada pola kronologi, urutan waktu. Yes. Oke, terima kasih Kaila. Tepuk tangan untuk Kaila. Oke, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ayo, kalau bisa yang belum berbicara dari tadi, yang diam-diam aja tuh tidur tuh. Ada tapi tidak ada. Nah, itulah bahasanya yang tepat. Ada Zana nyimak kok Zah gitu ya. Oke. Siapa lagi nak yang mau menyimpulkan? Apakah 2 itu saja yang Antum dapatkan? Tadi Kaila pola pengembangan, kemudian Alfa struktur. Apa lagi yang Antum dapatkan? Ayo anak Ustazah. Kita tunjuk deh. Fira belum ada nampak wajahnya dari tadi. Fira. Masih ada Fira? Fira itu nama panjangnya Fahira Salma Asila. Ya. Ada ya. Silakan nak, wajah antum mana Fira? Dari tadi Ustazah nggak nampak wajah antum. Pakai baju seragam antum. Apa yang antum dapatkan Fira?
Selain yang disebutkan kawannya tadi. Boleh sambil minum ya, karena kita tanya jawab. Simpulkan. Ayo Vira, ada yang antum dapatkan? Kalau nggak ada ya percuma dong kita duduk berlama-lama di sini. Nggak ada antum dapat apa-apa. Satu kata aja. Vira, masih dengar Ustazah? Masih, Masih, ayo. Apa yang Vira dapatkan? Oh, Anda tahu Ustazah, tadi ada ayat yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Itu berkaitan dengan teks eksplanasi. Nah, itu kan ada tadi. Ayo Vira, yang lain apa yang Anda dapatkan? Ada teman yang mau bantu? Nazah. Siapa tuh? Oke, Dia, Zah. Dia. Oke, silakan dia. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Oke, luar biasa, mantap. Ada lagi? Terus bersifat informatif Iya. dan memiliki atau menggunakan square markers. Iya, tepuk tangan untuk dia. Ya, terima kasih dia, hebat, mantap. Itu ya Vira. Boleh diulang Vira? Ciri-cirinya Vira? Atau yang lain? Iya. Boleh diulang ciri-cirinya atau antum sudah mendapatkan yang lain? Atau diulang ciri-ciri yang disebutkan dia? Ada 3. Ciri teks eksplanasi. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Bersifat informatif serta tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca untuk bisa terhadap hal yang dibahas. Iya. Yang ketiga, menggunakan. Yang ketiga, memiliki atau menggunakan sequencer marker. Contoh pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Oke. Bisa juga. Nah, terima kasih Vira. Oke. Tepuk tangan dong untuk Vira. Oke. Baik, anak Ustazah. Kalau antum tadi ketinggalan yang baru masuk, ini kesimpulannya tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, pola pengomongannya nggak nampak ya. Mana dia? Nah, ini ya kesimpulannya Nah Ustazah. Pengertian, tujuan, ciri-ciri, isi teksnya, struktur, pola pengembangan. Ini ciri-cirinya. Ini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan yang ketinggalan tadi boleh dicatat. Pola pengembangannya nggak nampak ya di situ. Ada 2, kausalitas dan kronologis. 5 menit silakan dicatat sebelum Ustazah membahas LKPD. Atau yang mau bertanya? Yang tadi baru masuk, Ridho. Silakan dicatat nih Ridho. Antum langsung ke kesimpulan nih Ridho. Iya, bentar ya. Ya, catat ya. Walaupun nanti adanya Ustazah di apa? Oh, belum Ustazah masukkan nih ya ke Google Classroom. Ada nih teman-teman antum yang tidak masuk hari ini. Ada Andreas, apa kabar ya Andreas? Ada Irfan, ada Farid. Nah, apa kabar orang bertiga nih nggak masuk ya? Kalau kelas 8B ada Adia, ada Lutfia, ada Nur Aini, ada Safira. Riza, apa kabar anggota antum satu tuh? Riza? Yang mana tuh? Oh, Safira ada ya? Oh, maaf Safira. Antum gak ada bersuara dari tadi. Safira ada. Safira Akila ada ya?
Safira. Ada. Maaf Safira. Berarti yang nggak hadir 8B cuman Adia, Lutfia, dan Nur Aini. Sambil mencatat anak-anak ustazah, mencatat kesimpulan nih. Dengarkan ustazah ya. Bagi anak ustazah yang mungkin bermasalah nilainya di semester 1, tolong hubungi ustazah ya. Dan yang sudah mengerjakan, hubungi ustazah. Anak ustazah sudah anak perbaiki. Ya, jadi ustazah akan merubah nilai antum. Dan harapan ustazah di semester 2 ini jangan sampai terulang kembali. Seperti itu. Sama ustazah mudah kok mendapatkan nilai itu. Nah. Yang penting antum ikut dalam pelajaran, kemudian tugas dikumpulkan. Jangan sampai ustazah pontang-panting mencari tugas antum. Sudah? Anak ustazah? Sudah, Zah. Coba yang sudah, silakan dilihat LKPD-nya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira LKPD-nya? Sudah, Nak Ustazah? Abu Hes ini siapa ya? Muhammad Abu. Sudah, Kaila? Sudah dicatat, Kaila? Sudah, Zah. Sudah, oke. Coba tengok LKPD antum. Ustazah keluarkan nih. Nah, tengok LKPD antum. Ada yang mau ditanyakan? Ustazah, silakan dibuka semuanya. Ustazah apa nih? Apa namanya? Screenshot. Buka ininya. Ustazah mau foto wajah antum yang cantik dan ganteng. Punya pensil antum tadi. Wes, Fabian gantengnya calon ketua OSIS. Pakai kacamata. Karena OSIS nanti, Zah. Iya. Anak OSIS ya. Oke, silakan dibuka. Ada pertanyaan tentang LKPD, Nak? LKPD. Silakan bertanya. Jangan sampai salah nanti. Ustazah screenshot nih. Silakan yang belum buka ya, dia nggak mau nampakkan wajahnya berarti. Biar aja nanti gelap aja sama antum. Izin dulu, Zah, BAB. Iya, silakan. Satu, dua, tiga. Satu lagi ya. Ada 2 slide. Silakan dibuka yang slide 2 nih. Ada Safira Akila belum buka, sahabat. Aufa. Muhammad siapa nih ya? Fatia udah. Hanif belum buka, Tore. Ayas belum, Zah. Ayas, Zah. Yes, bisa. Silakan dibuka. Antum mau nampak nanti yang nggak hadir antum. 1, 2, senyum. Sudah. Oke, Yes, buka, ya. ada pertanyaan tentang LKPD? Kalau tidak ada, kita tutup. Kalau ada, silakan. Nggak ada ya? Paham LKPD-nya Hairi? Hairi nggak ada suara dari tadi nih. Hairi, paham LKPD-nya? Paham ya? Iya, kalau paham silakan dijawab ya. Setelah pembelajaran ini kan masih ada nih waktunya sedikit. Sekarang baru 10.25. Silakan dijawab, jangan ditunggu-tunggu. Ya Ridho? Jangan tidur lagi Ridho. Jangan. Soal yang 2 tuh maksudnya apa? Yang nomor 2, Ustazah screenshot dulu ya. Mana dia? LKPD-nya belum dibuka. Ya, Zah, soal nomor 2, Zah. Tunggu nak ya, Ustazah buka dulu LKPD-nya.
Sabar, sabar, sabar. Nomor 2. Mana screenshot tadi? Mana dia? Apa soalnya nomor 2 nah? Nomor 1 paham kan? Paham, Zah. Nomor 1 paham kan? Nomor 2, tuliskan intisari teks pada soal nomor 1. Ya, seperti yang kita contohkan tadi. Intisari teks itu antum dapatkan dari simpulannya kan? Menyimpulkan teks itu antum dapatkan dari mencari ide pokoknya. Tentang apa? Teks eksplanasi yang Ustazah bahas di nomor 1 ini tentang apa? Nah, untuk nomor 1 ini sudah Ustazah contohkan 1 tuh ya. Strukturnya yang ini menjodohkan nih. Nomor 1 nih. Oh, tengok punya masing-masing ya. Ini Ustazah enggak bisa pula share screen-nya. Nah, tengok punya masing-masing. Yang nomor 1 itu sudah Ustazah contohkan. Paragraf 1 itu strukturnya pernyataan umum. Alasannya nih di bawah. Alasannya karena struktur tersebut pernyataan umum karena menjelaskan tentang pengertian peristiwa. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, antum silakan lanjutkan. Paragraf 2, 3, dan 4. Paham tuh? Paham tuh? Anak Ustazah? Paham. Nomor 2 ini antum kesimpulan tentang teks itu. Antum ceritakan sedikit intisarinya, ya. Maaf. Intisari dari teks itu. Isi teks. Yang ketiga ini pola pengembangan dari ini. Ini ada di buku antum. Intisarinya yang mananya? Ya, teks yang nomor 1 loh, Nak. Nih. Teks yang nomor 1 ini kan tentang banjir. Ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Nah, antum ceritakan di nomor 2. Beda. Misalnya teks itu, kalau teks yang kita contoh tadi ya, teks itu berisi tentang menceritakan tentang peristiwa tsunami yang dimulai dari pengertian tsunami, kemudian proses terjadinya tsunami, kayak gitu contohnya. Paham tuh? Sudah? Udah ya? Oke. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya anak Ustazah yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini bisa antum dapatkan dan LKPD-nya bisa selesai tepat waktu. Senin depan dikumpul ya LKPD-nya. Insya Allah ini sudah tanda ini yang sudah hadir di Zoom pada hari ini, tidak ada yang tidak mengumpul LKPD Senin depan. Ya? Oke. Itu saja dari Ustazah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di minggu depan, insyaallah ya. Boleh keluar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bertanya tuh? Fabian. Kumpulkan LKPD hari Senin atau Selasa? Iya. Sesuai jadwal pengambilan LKPD, Nak. Oh. Iya, kelas 8-nya Selasa kan? Iya. Ya, boleh keluar ya Nana Ustazah. Silakan sarapan. Ya. Masih ada waktu setengah jam. Silakan antum kerjakan LKPD-nya. Ustazah live duluan ya. Assalamualaikum. Selamat berjuang Pak calon ketua OSIS. Waalaikumsalam. Selamat berjuang ya.
calon ketua OSIS? Iya. Calon ketua OSIS harus menjadi contoh bagi teman-temannya. Oke? Iya. Ya, oke, mantap. Lanjutkan. Ini kok banyak kali chat antum, apa yang antum chat belum usah tengok dari tadi nih. Untuk di chat ini anak ustazah selanjutnya nanti yang penting-penting aja ya. Jangan bahasanya ini tidak bagus ini. Entah apa-apa bahasa antum sini ya. Cabut kau abu, apalah bahasa antum nih. Ha. Padahal di sini ada ustazah loh. Ya. Besok ustazah tandai nih siapa yang berkomentar di apa namanya nih? Oh, di chat ini bahasanya tidak bagus. Pak ustazah apakan nanti? Ustazah kurangi nilai bahasa Indonesianya. Ah, ini entah apa yang antum buat. Nah, cabut woi. Apa tuh Nabelnya? Keluar ya. Aduh Nabel, Nah, astagfirullah. cabut woi katanya. Cabut maksudnya cabut mau pergi gitu ya. Karena ustazah Kartini nggak nampak. Dia keluar dari Zoom-nya, Zah. Oh. Ya, oke, nggak apa-apa lah. Besok jangan dibuat lagi ya. Di chat ini hanya keperluan-keperluan yang bahasanya yang bagus gitu ya. Di chat ini. Ustazah Lev ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi